Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading tentang energi dari dia yang saat ini ada di dalam pikiranmu. Dan di depan ini ada 3 deck ya. Untuk deck yang pertama di sini kita akan mengambil energi dari seseorang yang saat ini sedang dirimu pikirkan ya. Dan untuk deck yang kedua kita akan cross check dengan energimu sendiri ya. Untuk deck yang kedua silahkan betul-betul diperhatikan satu persatu tembarannya, ilustrasinya ya. Apakah sesuai dengan apa yang menjadi pengalamanmu di sini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama? Jika tidak sesuai, artinya ini bukan reading untukmu karena energinya tidak sesuai dengan dirimu. Ya, jadi silahkan di skip, berganti dengan tayangan yang lain yang lebih bermanfaat untuk dirimu. Dan di deck yang ketiga kita akan cross check dengan potensi ya dari bagaimana hubungan ini. Kira-kira gambarannya seperti apa? Oke, kita ambil deck yang pertama. 2 deck yang lain kita baca secara berurutan. Dia yang saat ini ada di dalam pikiranmu. Ya, semoga energinya sesuai ya dengan dia yang dirimu fokuskan saat ini. Untuk deck yang pertama di baris pertama ada Six of Swords, lalu ada Seven of Cups, Four of Pentacles, Eight of Swords, kemudian ada The Hangman ya. Di kartu yang pertama Six of Swords ya. Ini bisa yang pernah dia rasakan sebelumnya ya, karena di kartu ketiga ada Four of Pentacles. Antara Six of Swords dan Four of Pentacles ini adalah energi yang bertolak belakang ya. Jadi saya membacanya ini yang pernah sebelumnya dirasakan. Dia pernah ingin meninggalkan dirimu. Jadi dia pernah berpikir nggak mau lagi dengan dirimu. Intinya begitu. Dan di sini dia seperti melawan apa yang menjadi kata hatinya. Ya, karena di satu sisi sebenarnya ini dia perang batin ya. Ini bukan hal yang mudah juga dia untuk mengambil keputusan ini. Dan di kartu kedua Seven of Cups ya. Di kartu kedua ini terlihat energi dari dia yang merasa memiliki banyak pilihan juga bisa ya. Atau ini juga bisa bermakna masih ada banyak rencananya di dalam hubungan ini yang belum terrealisasi. Dia sadar itu ya di kartu yang kedua. Dan dengan berjalannya waktu ya, ternyata dia nggak mau kehilangan dirimu ya. Four of Pentacles di sini. Ini juga bisa bermakna dia kalau melihat dirimu dengan orang lain atau dia membayangkan dirimu dengan lawan jenis, rasa cemburunya masih begitu besar ya di sini ya. Oke, dan di kartu keempat ada Eight of Swords ya. Ini adalah yang dia rasakan ya, bahwa dia merasa seperti ada ketakutan atau ada kekhawatiran yang sebenarnya itu berasal dari pikirannya ya. Mungkin dia takut kehilangan dirimu kalau saya korelasikan dengan kartu ketiga Four of Pentacles, karena dia merasa dirimu adalah seseorang yang harus dia pertahankan ya. Jadi kalau saya korelasikan antara kartu keempat dan ketiga, ini bisa bermakna kekhawatirannya tentang hubungan dengan dirimu, bahwa dengan berjalannya waktu dia akan benar-benar kehilangan dirimu dan dia nggak mau itu. Di kartu kelima ada The Hangman ya. Ini bisa dia merasakan di dalam hubungannya dengan dirimu ada yang belum terselesaikan dengan baik, atau dia merasa masih belum selesai. Kalaupun kalian sudah tidak berhubungan pun dia merasa masih ada yang belum tuntas di antara kalian berdua di sini. Oke, kalau saya simpulkan ya, apa yang dia rasakan sebelumnya itu berbeda dengan fakta ya, setelah dia menjalani kehidupan setelahnya.
setelah kalian berjarak, setelah kalian tidak lagi bersama, setelah kalian tidak lagi berhubungan mungkin, kondisinya ternyata sangat jauh dari apa yang dia bayangkan ya. Dari apa yang menjadi keyakinan sebelumnya ya, bahwa dia ingin meninggalkan dirimu. Atau ini juga bisa bermakna mungkin di luar dia kelihatan tidak peduli lagi, atau dia kelihatan seperti menyepelekan dirimu, tapi sebenarnya dia merasa butuh dirimu ya, atau dia merasa takut kehilangan dirimu juga bisa. Karena antara Six of Swords ini benar-benar berbeda ya dengan Four of Pentacles ya, dimana dia sangat ingin mempertahankan apa yang dia miliki ya. Di kartu ketiga, Five of Cups ya, lalu kemudian ada the Moon ya, Ten of Swords dan Seven of Wands ya. Kemudian di kartu ke-10 ada Nine of Swords ya di sini ya. Five of Cups. Di sini dia seperti merasa ada yang dia sesali ya dari apa yang sudah terjadi di sini. Dia seperti berpikir bahwa kenapa itu harus terjadi ya. Dia seperti merasa kecewa dengan dirinya sendiri ya di sini di kartu ke-6 ya. Lalu ada the Moon ya. Ini adalah ketakutan dari bayangannya tentang kehilangan dirimu juga bisa. Karena the Moon ini relate dengan Eight of Swords ya, dimana dia akan melakukan sesuatu hal tapi dia juga seperti terkendala atau seperti terhalang oleh rasa takutnya sendiri. Bisa saja mungkin dia akan menghubungimu ya, tapi dirimu terlihat seperti tidak lagi peduli dengan dia juga bisa ya, karena yang terlihat di kartu ke-9 ini memvalidasi apa yang saya sampaikan, Seven of Wands ya. Dirimu seperti merasa ada ketidakcocokan dengan dia dan dia sadar itu ya di sini ya. Jadi dia menyimpulkan dari sikapmu kepada dia saat ini ya, yang mungkin sudah jauh berbeda dengan apa yang menjadi sikapmu dulu pada dia ya. Di kartu ke-8 ada Ten of Swords ya di sini. Ini juga bisa bermakna dia seperti merasa ingin menyerah ya, karena nggak ketemu jalannya. Dan the Moon kemudian kalau dikorelasikan dengan Ten of Swords ya, ini bermakna dari dia seperti nggak ada energi lagi ya. Di satu sisi ini juga bisa bermakna kalian tidak ada komunikasi saat ini ya. Hubungannya menjadi tidak mengerti harus disimpulkan seperti apa karena komunikasi aja nggak ada ya. Dan untuk yang kalian saat ini masih berkomunikasi pun sepertinya ada banyak pertanggungjawaban yang belum terselesaikan dengan baik di sini. Oke, di kartu ke-9 Seven of Wands seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalian berdua bertentangan ya di dalam melihat satu permasalahan ya yang sama. Pendapat atau cara pandangnya sangat berbeda. Jadi ini pemicu dari banyak permasalahan di dalam hubungan, intinya begitu ya. Dan di kartu ke-10 ada Nine of Swords ya. Dia terkadang di malam hari dia masih teringat dengan dirimu ya. Kalau saya simpulkan di sini, dia tersiksa ya perasaannya dengan kondisinya saat ini, kondisi tentang hubunganmu dengan dia ya. Karena mau nggak mau dia ternyata mikirin ya, mau nggak mau ternyata dirimu masih ada di dalam perasaannya. Karena di kartu ketiga Four of Pentacles ini perasaan nggak mau kehilangan di sini sangat kuat sekali ya. Oke, Ten of Swords lalu ada Nine of Swords itu pun juga bisa bermakna bahwa kalian
Berdua di sini terlihat ya belum menemukan solusi ya, baik dirimu ataupun dirinya di sini. Karena memang tidak ada pergerakan di sini. Mungkin dia melihat dirimu seperti memblokir komunikasi atau memblokir interaksi ya. Jadi dia seperti sungkan ya kalau mau melakukan action ya di sini ya. Entah dia mengawali komunikasi atau dia sekedar menyapa dirimu, ini sepertinya berat untuk dia lakukan. Tapi dia ingin sebenarnya. Jadi dia tersiksa dengan dirimu yang terlihat tidak butuh dia lagi, intinya begitu. The Wheel ya di sini ya. Bisa jadi saat ini dia sedang menerima buah dari apa yang sudah pernah dia lakukan di masa lalu di dalam hubungan ini dengan dirimu ya. Jika dia sebelumnya merasa seperti ya bisa menggantikan dirimu dengan yang lain atau dia nggak butuh dirimu, maka saat ini ternyata dia bertemu dengan kondisi yang berbeda dari apa yang menjadi prediksinya ya. Dan The Wheel ini juga bisa bermakna bahwa banyak hal yang membuat dia teringat tentang dirimu. Mungkin dia jalan di suatu tempat di mana kalian pernah bersama, atau dia mungkin melihat sesuatu hal yang mengingatkan dirimu ya. Oke. Saya sangat berharap ya semoga dia bisa mengambil sikap yang tegas, yang jelas untuk memperbaiki apa yang menurutnya itu bisa diperbaiki di sini ya. Karena keinginan tanpa pembuktian ya itu adalah sia-sia ya. Apapun resikonya seharusnya dengan gentle dia bisa merealisasikan ya apa yang menurutnya itu harus dia lakukan ya untuk memperbaiki ini semua. Oke, kita berlanjut ke deck yang kedua, kita cross check dengan energimu sendiri ya. Energinya dia terasa begitu berat ya. Saya yakin dirimu juga merasakan di sini untuk yang resonate dengan reading ini. Deck yang kedua kita cross check dengan energimu saat ini. The Hermit ya, lalu ada Nine of Cups, kemudian Eight of Cups, kemudian ada Four of Swords ya. Lalu di kartu kelima ada Three of Swords ya. Oke. The Hermit ya, dirimu seperti memilih untuk sendiri saja ya, atau ini juga bisa bermakna dirimu seperti ingin menenangkan diri ya. Ingin berpikir jernih ya. Bisa juga dirimu saat ini sedang mendekatkan diri kepada Tuhan ya, belajar ilmu agama ya, lebih mendalami lagi ya. Sisi spiritualmu juga level up terlihat di sini, dan di kartu kedua Nine of Cups. Dirimu seperti tidak mau ya berselisih paham atau bermusuhan dengan dia ya. Jadi kalaupun dirimu memilih sendiri, tapi dirimu seperti masih mau berkomunikasi dengan baik, intinya begitu ya. Jadi nggak mau kalian seperti dua orang yang saling bermusuhan ya. Kalaupun dia menyimpulkan dirimu seperti memblokir komunikasi ya, mungkin karena dirimu tidak lagi mencari dia atau dirimu sibuk dengan dirimu sendiri.
Oke, di kartu ketiga ada Eight of Cups ya. Ya, walaupun dirimu mau berkomunikasi dengan baik ya atau menjalin hubungan dengan baik, tapi untuk kembali lagi sepertinya dirimu sudah tidak mau ya. Karena di kartu ketiga Eight of Cups ini bermakna banyak hal yang berubah dari dirimu ya. Ada banyak hal yang sudah tidak lagi dirimu lakukan ya di sini ya. Misalnya sebelumnya dirimu mungkin begitu perhatian dengan dia, berkomunikasi dengan dia, ingin tahu kabarnya dia. Saat ini sepertinya dirimu memilih untuk fokus kepada hal yang berbeda ya. Bisa juga dirimu sudah mantap untuk meninggalkan hubungan ini. Dan di kartu keempat ada Four of Swords ya di sini ya. Di kartu keempat ini terlihat dirimu yang betul-betul sudah cuek ya dengan dia ya. Oke, mungkin dirimu sudah lelah atau merasa sakit hati juga bisa ya. Karena di kartu kelima ada Three of Swords ya. Dirimu begitu sakit ya dengan tingkah laku dia atau dengan apa yang ada di dalam hubungan ini ya. Oke, kalau saya simpulkan antara energimu dengan energinya tadi ya, relate ya. Mungkin bisa saja dia merasa dirimu betul-betul sudah nggak mau peduli dengan dia. Dan itu menyakitkan untuk dia. Mungkin dia nggak nyangka ya kalau dirimu betul-betul bisa hidup tanpa dia. Mungkin begitu ya. Eight of Cups, Four of Swords, kemudian Three of Swords ya. Itu adalah rasa sakit hatimu yang membuat dirimu pada akhirnya berhenti peduli dengan dia dan berpikir bahwa kesakitan ini sudah cukup. Mungkin begitu ya, karena di kartu kelima terlihat sekali dirimu nggak bisa mentoleransi rasa sakit itu. Oke, kita lihat di baris kedua ya. Jet ya, kemudian ada Page of Wands, kemudian Eight of Wands, Queen of Swords, lalu ada Justice ya di sini ya. Oke, di kartu keenam Jet ya, kelihatannya dirimu seperti berpikir bahwa ini sudah selesai, stop, dan dirimu ingin mengambil hikmah dari ini semua ya, sudah nggak mau lagi masuk atau bertemu dengan energi masa lalu ya. Oke, mungkin dirimu sudah banyak mengambil pembelajaran di sini ya. Dirimu sudah begitu lelah ya karena ada hal yang begitu menyakiti hatimu. Dan Page of Wands ya, ini bisa dua arti ya. Yang pertama mungkin dirimu merasa dia adalah orang yang banyak merugikan dirimu dalam sisi finansial ya. Mungkin dirimu berkorban finansial cukup besar di dalam hubungan dengan dia. Atau untuk yang kedua kemungkinannya saat ini dirimu sudah beda standarnya ya. Dirimu ingin seseorang yang bisa sukses bareng, yang bisa membangun bisnis baru bersama mungkin ya, dan bisa support secara finansial ya. Jadi bisa betul-betul bekerja sama untuk taraf hidup yang lebih baik. Mungkin begitu ya. Kemungkinan kedua. Intinya dirimu ingin stabil secara finansial ya pada saat menjalin hubungan. Jadi nggak mau lagi dengan orang yang nggak modal ya, atau dia hanya numpang hidup misalnya. Di kartu ke-8 ada Eight of Wands. Ini bisa dirimu yang terkadang masih emosi ya kalau mengingat dia di satu sisi ya. Jadi ini adalah perubahan ya dari sisi emosi, juga bisa labil ya. Dan ini juga bisa bermakna
Dirimu sepertinya sedang menyibukkan diri ya, jadi kayak nggak mau berpikir tentang dia dan menguras energi. Pada saat itu timbul dalam pikiranmu, dirimu sepertinya mengalihkan ya daripada emosi. Bisa seperti itu. Dan di kartu ke-9 ada Queen of Swords ya di sini ya. Oke, dirimu seperti ingin fokus ya dengan segala sesuatu hal yang menurutmu itu penting di dalam hidupmu. Sepertinya dia menurutmu udah gak penting lagi di sini. Ini juga bisa bermakna dirimu tahu apa yang menjadi kebahagiaan di dalam dirimu dan bagaimana dirimu mewujudkan kebahagiaan itu ya di sini ya. Oke, sangat positif energimu. Walaupun terkadang ya ini adalah hal yang gak bisa dihindari ya. Namanya juga manusia ya. Di satu sisi stabil ya. Terkadang bisa mengendalikan diri dengan baik, terkadang ya paham ya bahwa segala sesuatu hal itu tidak ada gunanya jika diingat-ingat. Ya di dalam satu waktu ini datang dan pergi ya. Ingatanmu tentang dia ya. Oke. Pada saat dirimu berada di dalam kestabilan emosi yang cukup baik, dirimu menginginkan kestabilan, tidak mau bermusuhan, tidak mau ada rasa marah ya. Di kartu kedua Nine of Cups ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Di sisi yang lain, pada saat ingat rasa sakit itu ya, itu masih menyakiti dirimu. Tapi pengendalian dirimu luar biasa ya, dirimu masih bisa menyeimbangkan ya di sini ya. Justice ya. Ini adalah dirimu yang ingin menyeimbangkan perasaan yang ada di dalam hatimu, nggak mau sedih terus ya, atau nggak mau menangis. Dulu sudah cukup, mungkin begitu ya. Ini juga bisa bermakna pada saat dirimu kesal ya dengan ingatanmu tentang rasa sakit ya, tentang dia. Dirimu nggak mau benci dia dengan mengingat apa yang pernah dia lakukan di dalam hubungan ini. Beberapa kebaikan yang masih bisa dirimu ingat itu bisa menyeimbangkan ya. Oke, di kartu ke-10 itu saya juga bisa menyimpulkan bahwa jika dia datang lagi ya kepada dirimu, mungkin dirimu akan berpikir 1000 kali untuk mempertimbangkannya. Jadi untuk menerimanya itu bukan hal yang mudah ya, karena dirimu banyak berpikir di sini, apakah ini adalah hubungan yang layak untuk dirimu? Apakah dirimu bisa bahagia di dalam hubungan ini? Apakah tidak tersakiti dan lain sebagainya? Oke, kita lihat di kartu terakhir ya tentang energi. The Fool ya di sini ya. Ya, dirimu seperti ingin membuka lembaran baru ya, nggak mau mengingat dia lagi atau tidak mau mengingat masa lalu ya. Dirimu seperti berpikir bahwa hal yang membuat dirimu terbebani, sedih, rasa sakit ya, itu ingin jauh-jauh dari hidupmu ya. Apalagi di sini ada Death ya, dimana sudah cukup ya. Oke, sangat positif ya energimu ya. Queen of Swords, ada The Fool ya, kemudian The Hermit, Jet ya. Ini adalah dirimu yang berusaha ya untuk bisa mengendalikan dirimu, dan Justice ini adalah pertimbanganmu, kebijaksanaanmu ya, dimana ini bisa membuat dirimu mengantisipasi banyak hal ya. Oke, saya berharap semoga apapun yang ada di dalam hubungan ini bisa menjadikan dirimu ke depan nanti ya lebih bijak, lebih bahagia dengan apapun yang menjadi pilihanmu di depan sana. Oke, kita berlanjut ke deck yang ketiga. Kita lihat potensi dari hubungan ini, gambarannya seperti apa. Kita
Kita lihat potensi dari hubungan ini, gambarannya kira-kira seperti apa. Energinya bagaimana. Temperance ya, lalu ada Page of Wands, The Devil, kemudian ada Three of Wands, Two of Swords ya di sini ya. Di kartu pertama Temperance, koneksi di antara kalian masih terlihat ya. Dan ini juga bisa bermakna dirimu mungkin berusaha untuk move on tapi ya belum 100%. Kalau dari energinya sudah bisa dipastikan dia belum move on dari dirimu ya. Dan di kartu kedua Page of Wands, ini adalah keinginan untuk berkabar ya, itu mungkin dia ya. Karena di kartu ketiga dia masih begitu melekat dengan dirimu ya, The Devil ya. Dan The Devil ini juga bisa bermakna dari dirimu yang terkadang masih melekat dengan rasa sakit yang belum sepenuhnya pulih ya. Karena rasa sakit yang belum pulih itu juga bisa membuat ikatan ya. Koneksi di antara kalian itu masih sedemikian kuatnya ya. Oke, kalau dia karena ada perasaan addict ya, atau seperti ketergantungan ya dengan dirimu. Jadi di kartu ketiga ini di sudut bawah ya adalah seseorang yang seperti kepikiran terus-menerus ya, diilustrasikan oleh gambar seseorang yang sedang memegangi kepalanya ya di kartu ketiga. Dan di kartu keempat ada Three of Wands ya. Ada yang seperti sedang menunggu sesuatu untuk dia bisa merealisasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Sesuatu yang dia tunggu itu mungkin ya perubahan sikapmu kepada dia mungkin ya. Saya tidak tahu dari mana dia akan menyimpulkan itu ya, tapi kelihatannya dia sangat berharap ya dirimu bisa welcome dengan dia. Karena kalau disimpulkan dari energi The Devil ya, ini menyiksa dia. Apalagi tadi dia seperti sering berpikir tentang dirimu ya, Nine of Swords ya, kepikiran terus-menerus itu menyerang pikirannya ya. Ya. Dia seperti ada teror mental ya. Mungkin ada hal yang menjadi pertanggungjawaban yang belum selesai sehingga itu membuat nuraninya terketuk terus-menerus, bisa untuk mengingatkan terhadap pertanggungjawaban yang belum terselesaikan dengan baik ya. Biasanya dia akan merasa tidak nyaman ya. Oke, di kartu kelima ada Two of Swords ya di sini ya. Ini bisa bermakna kebimbangan ya. Jadi kebimbangan terhadap apa yang akan dilakukan ya. Itu tadi. Mungkin pertimbangannya adalah responmu mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya. Atau bahkan dia tidak punya keberanian saking dia mungkin teringat dengan kesalahannya. Mungkin membuat dia teringat dengan apa yang menjadi pertanggungjawabannya yang belum terselesaikan dengan baik. Sehingga dia seperti diteror secara mental ya. Oke, kita lihat di baris kedua. Di kartu ke-6 ada The Wheel ya, kemudian di kartu ke-7 ada Five of Swords ya. Di kartu ke-8 Queen of Wands, kemudian di kartu ke-9 ada The Hangman ya, di kartu ke-10 Page of Swords. The Wheel ya. Ini bisa bermakna apa yang menjadi energi dari masa lalu seperti ada perputaran dan dirasakan kembali ya di sini ya.
Saya menyimpulkan bisa saja kalian berinteraksi kembali ya suatu saat nanti. Dan Five of Swords ya, perang batin ya dari apa yang sudah terjadi saat itu. Ini juga bisa bermakna ketidaknyamanan di dalam hati ya, karena banyak pertentangan di sini. Dan di kartu ke-8 Queen of Wands. Walaupun di dalam hubungan ini ya ada banyak permasalahan, ada banyak hal yang tidak terselesaikan dengan baik yang mungkin membuat masing-masing memiliki cerita ya sesuai dengan versi masing-masing. Ada yang bahagia, ada yang kecewa ya. Tapi di sini perasaan cinta di antara kalian itu masih diakui oleh masing-masing ya sebagai hal yang pernah membuat kalian bahagia di sini di dalam hubungan ini. Jadi ini seperti love and hate relationship ya. Pada saat berinteraksi mungkin ya bisa saja kalian sering cekcok atau ada perasaan marah ya, atau ada hal yang membuat hal yang tidak bisa ditoleransi itu ya timbul kembali sehingga rasa sakit terasa lagi. Tapi kalau tidak ada interaksi ya, tidak saling terlihat satu dengan yang lain ya, sepertinya saling mencari ya. Dia gimana sih sekarang ya? Paling tidak ada perasaan itu. Dan di kartu ke-9 ada The Hangman ya. The Hangman di sini bisa bermakna tentang ada hal yang belum tuntas ya. Dan ini seperti yang tadi saya sampaikan, menjadi ganjalan di dalam hati. Atau ini juga bisa bermakna ada rasa bersalah yang membuat ganjalan di dalam hati dia ya, untuk dia ingin menyelesaikan ya apa yang dirasakan sebagai kesalahan ini kepada dirimu. Dan untuk dirimu mungkin ya walaupun sudah nggak minat lagi terhadap hubungan ini, tapi tetap merasa ada ketidakadilan yang menjadi ganjalan di dalam hatimu juga bisa ya, karena di energimu tadi terkadang di satu kondisi dirimu masih emosi kalau mengingat dia. Di kartu ke-10 ada Page of Swords ya di sini ya. Masih saling ingin tahu tentang kabar masing-masing ya. Dia masih ingin tahu tentang dirimu. Begitupun juga dirimu ya. Sepertinya walaupun sudah tidak ingin peduli ya, tapi kalau ada kabar tentang dia ya masih mau mendengar ya. Dan kalau hubungan ini dilanjutkan misalnya, dirimu sepertinya sudah nggak bisa percaya lagi dengan dia. Jadi apa-apa masih butuh validasi dulu, butuh untuk diyakinkan terlebih dahulu ya, butuh untuk tahu sendiri kejelasannya seperti apa, karena menurutmu dia adalah orang yang pernah membuat dirimu hilang kepercayaan ya. Oke. Satu kartu lagi. Judgment ya di sini ya. Oke, ini adalah kesadaran ya, kesadaran yang dirasakan oleh dirimu ataupun dirinya ya, bahwa di dalam hubungan ini ada sebuah pembelajaran yang luar biasa yang membuat kalian seperti mendapatkan pembelajaran hidup untuk lebih baik lagi ke depan ya, baik dirimu ataupun dirinya. Dan jika ada yang belum terselesaikan dengan baik di sini, sepertinya akan ada tabir yang membuka dengan jelas ya. Dan kebenaran akan menjadi milik yang memiliki kebaikan di dalam hubungan ini. Jadi misalnya ada salah satu pihak yang difitnah atau salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap sebuah kesalahan tapi dituduh berbuat kesalahan ya. Di sini akan diperjelas ya siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap masalah itu ya. Oke. Ini juga bisa bermakna tentang cara pandang di dalam sebuah hubungan ya. Jika sebelumnya banyak hal yang belum tepat ya, maka di sini akan semakin diperjelas ya kepada kebenaran itu sendiri. Oke. Saya berharap semoga dirimu ataupun dirinya sampai kepada versi terbaik sesuai dengan apa yang terbaik untuk masing-masing ya. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.